guys, buat yang lagi nyari kerja, tolong lebih teliti dan hati-hati ya, terutama jangan asal kasih data pribadi. Soalnya ada kejadian puluhan pelamar kerja yang bukannya dapat kerjaan, malah data mereka digunakan untuk pinjol. Jadi ada 26 pelamar kerja yang tertipu oleh lowongan kerja palsu di sebuah toko penjualan ponsel di pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur. Menurut polisi, pelaku berlagak seperti penyalur tenaga kerja di konter handphone. Modusnya, pelaku meminta para korban untuk mengirimkan KTP dan swafoto mereka, alasannya untuk kepentingan administrasi. Setelah mendapat data diri, pelaku kemudian tanpa sepengetahuan korban menginstal aplikasi tertentu di ponsel milik para korban. Setelah beberapa hari berlalu, bukannya diterima pekerja, data diri dan foto pelamar pekerja ini malah disalahgunakan untuk pinjol pelaku. Beberapa korban tiba-tiba menerima pesan tagihan di beberapa aplikasi pinjol, padahal mereka sama sekali tidak pernah mengajukan pinjaman. Diketahui, data dari satu korban ini digunakan untuk mencairkan pinjaman di beberapa aplikasi pinjol. Total kerugian para korban akibat kejadian ini mencapai 1 miliar rupiah. Kasus ini pun telah dilaporkan ke polisi pada 5 Juli 2024 lalu. Nah, nggak cuma itu guys, kemarin juga sempat ramai di media sosial X soal data diri calon pekerja yang disalahgunakan oleh HRD tempat mereka melamar. Modus mereka kurang lebih sama. HRD tempat korban melamar pekerjaan ini menyalahgunakan datanya untuk aktivasi pinjol sebesar 10 juta rupiah. Tapi ternyata ada kasus di mana HRD tidak menyasar pelamar kerja, tapi juga karyawan yang sudah bekerja. Hal ini terjadi di sebuah perusahaan tambang di Halmahera Selatan. Oknum HRD ini mencuri data 45 karyawan dan menggunakannya untuk pinjol. Data curian dari puluhan karyawan itu kemudian dipakai untuk meminjam uang antara 15 juta hingga 25 juta rupiah. Serem banget ya guys, udah cari kerja susah, malah data kita disalahgunakan lagi. Nah, untuk para pencari kerja, tolong lebih cermat lagi ya dalam memilih pekerjaan. Jangan sampai kejadian ini terjadi pada kalian. Dan semoga penegak hukum bisa segera memberantas modus seperti ini.